Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triansyah Danisara Ibrahim, NIM 103032400062. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari kalkulus, tugas sub CLO3. Baik, di sini ada grafik yang cukup aneh dan kita disuruh untuk memberikan titik kontinu dan titik diferensial dari titik-titik tersebut. Untuk titik X sama dengan min 1 dapat dilihat bahwa titik tersebut melompat, dan dapat disimpulkan bahwa titik tersebut itu tidak kontinu karena dia melompat. Maka apabila dia tidak kontinu, otomatis dia juga tidak diferensial. Lalu untuk selanjutnya adalah titik 0. Dapat dilihat titik tersebut tidak melompat, maka dapat diasumsikan dia kontinu, namun karena dia tidak mempunyai turunan, maka dapat disimpulkan bahwa dia tidak diferensial. Untuk selanjutnya titik X sama dengan 1/2. Baik, dapat dilihat dari garis tersebut tidak melompat, maka dapat disimpulkan dia kontinu, dan karena dia mempunyai turunan maka dia diferensial. Dan untuk selanjutnya titik X sama dengan 2. Untuk titik X sama dengan 2, karena dia melompat maka dapat disimpulkan bahwa dia tidak kontinu dan tidak diferensial. Baik, untuk selanjutnya soal nomor 2. Di sini terdapat soal fx sama dengan x pangkat 3 kurang 3x tambah 2. Untuk pertanyaan yang A adalah temukan turunan dari fungsi tersebut. Baik, menggunakan rumus fungsi yang telah kita pelajari selama ini, kita mendapatkan jawaban bahwa f aksen x sama dengan 3x kuadrat kurang 3. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, tentukan kemiringan garis singgung dari 1,0. Untuk menemukan garis singgung dapat kita gunakan x dari titik 1 tersebut, kita masukkan ke dalam f aksen. Jadi f aksen 1 sama dengan 3 kali 1 kuadrat kurang 3 sama dengan 3 kurang 3 sama dengan 0. Karena kemiringannya 0 atau horizontal, maka dapat disimpulkan dia adalah horizontal. Dan selanjutnya kita akan menentukan persamaan garis singgung. Baik, garis singgung dapat diambil dari titik Y yaitu 0. Jadi kita menggunakan rumus yang telah kita pelajari selama ini, yaitu Y kurang Y1 sama dengan garis singgung atau M X kurang X1. Selanjutnya Y kurang 0 sama dengan 0 X kurang 1. Y sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa garis tersebut juga horizontal. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah persamaan garis norma 1,0. Menggunakan rumus menemukan garis normal, kita akan menggunakan Y kurang Y1 sama dengan kita memasukkan min 1 per M X kurang X1. Y kurang 0 sama dengan min 1 per 0 X kurang 1. Y sama dengan min 1 per 0 X kurang 1. Karena kita mendapatkan min 1 per 0, maka dapat disimpulkan bahwa Y sama dengan tidak terdefinisi atau garis vertikal. Selanjutnya untuk soal nomor 3, kita mendapatkan soal fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 kurang 1/2 X pangkat 2 kurang 2X tambah 1. Soalnya adalah kapan naik dan kapan turunnya. Oke, pertama-tama kita akan menggunakan dulu rumus dengan mencari dulu titik ujinya atau stasioner dengan menggunakan f aksen X sama dengan 0. Baik, f aksen X sama dengan X kuadrat kurang X kurang 2. Maka kita memasukkan 0, f aksen X sama dengan 0. 0 sama dengan X kuadrat kurang X kurang 2. Dan kita akan menguji titik stasioner dengan X sama dengan 0. Maka kita mendapatkan X kurang 2
dan X tambah 1. Maka kita mendapatkan hasil X sama dengan 2 dan X sama dengan min 1. Apabila kita menggambarkannya dengan dengan cara menguji titik dengan X sama dengan 0, maka didapatkan hasil gambar seperti berikut. Lalu selanjutnya f aksen X sama dengan X kuadrat kurang X kurang 2. F aksen 0 sama dengan 0 kuadrat kurang 0 kurang 2 sama dengan min 2 atau negatif. Baik, karena kita sudah mendapatkan hasil yaitu min 2 dan 0, karena kita sudah mendapatkan hasil min 2, maka kita akan memasukkannya di sini. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa titik tersebut naik saat min tak terhingga, koma min 1 dan titik 2, koma tak terhingga, dan turun saat antara titik min 1 dan 2, sehingga turun saat titik min 1 dan 2, sehingga didapatkan hasil interval tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah cekung ke atas dan cekung ke bawah. Oke, kita akan menggunakan turunan kedua, yaitu turunan fungsi f aksen X sama dengan 2X kurang 1. Lalu kita memasukkan 0 sama dengan 2X kurang 1. Kita memindahkan ruas min 1 ke sebelah kiri menjadi 1 sama dengan 2X. 1 dibagi 2 menjadi 1/2, jadi X sama dengan 1/2. Inilah yang menjadi titik penentu 0, 1/2, dan 1. Kita selanjutnya turunan fungsi f 0 sama dengan 2, 0 kali 0 kurang 1 sama dengan min 1. Jadi turunan fungsi f aksen X itu lebih kecil dari 0. Lalu kita mengujinya lagi dengan memasukkan angka 1. Jadi turunan fungsi f 1 sama dengan 2 kali 1 kurang 1 sama dengan 1. Jadi turunan f fungsi f X itu lebih dari 0. Jadi kita dapat simpulkan cekung ke atas ketika X lebih dari 1/2 dengan titik 1/2 tak terhingga, dan cekung ke bawah ketika X lebih kecil dari 1/2 dengan titik min tak terhingga dan 1/2. Selanjutnya adalah tentukan titik maksimal dan minimum. Baik, untuk menentukan titik maksimal dan minimum, uji titik kritis dari kemiringan 0 A dan B, yaitu X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 kurang 1/2 X kuadrat kurang 2X tambah 1 sama dengan 1/3 kali min 1 pangkat 3 kurang 1/2 kali 1/2 pangkat 2 kurang 2 kali min 1 tambah 1 sama dengan min 1/3 kurang 1/2 tambah 2 tambah 1. Kita mendapatkan hasil min 5/6 tambah 3, dan ini kita bisa menghasilkannya lagi menjadi 13/6. Jadi 13/6 inilah titik maksimum dari titik tersebut. Selanjutnya fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 kurang 1/2 X kuadrat kurang 2X tambah 1 dengan titik X sama dengan 2. Kita memasukkannya lagi sama dengan 1/3 kali 2 pangkat 3 kurang 1/2 kali 2 pangkat 2 kurang 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 1/3 kali 8 kurang 1/2 kali 4 kurang 4 tambah 1, dan menjadi 8/3 kurang 4/2 kurang 4 tambah 1 sama dengan 8/3 kurang 4/2 kurang 3, dan kita mendapatkan hasil titik minimum di min 14/6. Untuk pertanyaan selanjutnya lagi, tentukan titik belok dari fungsi itu ada pada turunan f aksen X sama dengan 0. Jadi
Kita akan menggunakan pemecah lagi. 0 sama dengan 2x kurang. Baik, untuk selanjutnya titik F, tentukan titik belok dari fungsi itu ada pada turunan fx sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan 2x kurang 1, 1/2 sama dengan x. Lalu kita memasukkan pada fungsi akar f 1/2 sama dengan 1/3 kali 1/2 pangkat 3 kurang 1/2 kali 1/2 pangkat 2 kurang 2 kali 1/2 tambah 1. Lalu kita akan memasukkannya f 1/2 sama dengan 1/3 kali 1/8 kurang 1/2 kali 1/1 kurang 1 tambah 1. Ini dapat dicoret karena hasilnya sama dengan 0. Sama dengan 1/24 kurang 1/6 sama dengan 1/24 kurang 4/24, menjadi -3/24, dan kita mendapatkan hasil -1/12 dengan titik beloknya pada 1/2, -1/12. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.